Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin wa khati'atin wa kita Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila alihi sayyidina syaikhul fadil kilani wa sayyidina wa sayyidina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syafi'i wa dengan khusus asal asal Indonesia syariah dan Eropa dari sebenarnya pertama kali ada yang Indonesia kalimat katanya Indonesia saya cari kita Indonesia berumur juga Indonesia Indonesia kembali saya sampai mengucapkan Indonesia yang tidak senyaman yang sangat sekali tadi saya mohon masih pada bahasa Indonesia asli yang saya sudah iman tadi saya apabila disembelihnya dalam syariat dengan sembelihan syara secara islami, maka itu ketika mati tidak dihukumi najis tapi suci, halal dimakan. Manusia mati suci, ikan mati suci, belalang mati suci, dengan catatan ketika diambilnya ya masih hidup, masukkan ke botol mati. Dan
hewan yang halal dimakan dagingnya ketika disembelih dengan sembelihan syariat, maka hukumnya suci, boleh dimakan kecuali manusia. Walaupun manusia itu suci tapi haram untuk dimakan. Silakan kalau kalian. Maka di keturunan siapa itu? Sumanto tuh. Sumanto juga tobat, saya kira itu. Minyak wangi. Minyak wangi. Minyak wangi. Apa ininya cuci piringnya kayaknya. Iya kali. Wangi stroberi. Oh, iya rasanya. Itu mama lemonnya rasa stroberi. Jadi iklan saya. Itu yang 2 minggu lalu ya kita membahas ini ya. Sekarang lanjutan dari pasal ini. Jadi setiap bagian yang terlepas. Tadi kan hewan yang mati dengan sendirinya najis. Begitupun dengan bagian-bagian yang terpisah dari hewan tersebut, maka dihukuminya seperti bangkainya. Ya, kaki semut, ya, bagian dari semutnya masih hidup, tapi kaki yang sudah terlepas itu, maka dihukumnya seperti bangkainya najis. Ya, kulit ular yang ganti baju, ular ganti baju gitu ya. Apalagi yang lama-lama besar, tarantula ya, ketika ganti baju itu berarti kulit bajunya itu najis ya. Jangan mentang-mentang bagus diambil, cuci, dikoleksi, ditaruh di bingkai ya, najis itu ya. Wajuluduha, dan adapun kulit hewan, semua hewan ya, baik hewan yang halal dimakan dagingnya ataupun hewan yang haram dimakan dagingnya. Wajuluduha, dan juga adapun semua kulit hewan takhuru bitibagi, itu bisa suci bitibagi dengan cara disamak zahiran wa batinan, luar dan dalamnya. Idza tubigul biha ya, tohar, ketika kulit itu disamak maka suci ya. Idza tubigul biha tohar ya, ketika disamak kulit hewan maka menjadi suci ya. Kulit kambing ya suci, cuma terkena najis ya. Ada yang tadinya najis, yaitu tadi yang berasal kulitnya ini statusnya najis apakah? Kalau berasal dari hewan yang mati dari bangkai maka najis. Tapi kalau dari hewan yang halal dimakan tapi dengan sembelihan syariat, dengan cara islami disembelihnya, maka kulitnya suci tapi terkena najis. Ketika kita nyesek suka bawa darah kan? Nah, darah itu kan najis, berarti kulitnya mutan najis ya, mutan najis. Disamak dulu, buang sisa-sisa daging yang nempel di kulit, bulunya dirontokin. Kalau biasa kalau bulunya tebal mah, kalau buat bulu segala macam luka kan biasanya dikeroyok ya, hilang. Cara nyamaknya dengan sesuatu yang kasar ya, dengan sesuatu yang kasar, baik benda kasar ini dari jenis yang suci atau dari yang najis, baik najis mutawasito ataupun dari najis mughalladh. Misalkan
pakai sesuatu yang kasar, bubuk kayu misalkan. Bubuk kayu, kalau kita ngegaji kayu itu gesekan kayunya pakai sensor itu kan bubuknya kasar, ya boleh pakai gosok-gosok ya. Cuma kebanyakan seringnya pakai garam ya, garam yang padat, atau bahkan pakai najis mutawasito seperti burung merpati. Kotoran burung merpati ketika sudah kering kan keras ya, kayak gumpalan keras ya, digosok-gosok sama kita ya, sudah dibuang sisa-sisa dagingnya kita gosok-gosok. Nah itu baru beres samanya, nyamaknya belum mensucikan, baru dicuci hari ini sama kita. Setelah cuci baru udah selesai suci nih, kulit kambing, kulit sapi silakan mau dibuat dibikin apa terserah, atau mau dikonsumsi dimasak silakan ya, bila mana tidak membahayakan bagi tubuh kita gitu ya. Kalau kulit yang lain kan, hewan yang lain selain kambing ya, mungkin kayak sapi itu bisa aja dibikin apa, tas, kulit apa yang ikat pinggang gitu ya, atau kulit buaya ketika disamak cuci suci jadinya. Kulit macan silakan ya, biar nemu macan mati ambil kulitnya ya, silakan gitu ya. Kulit macan disamak dulu luar dalamnya, baru dibersihkan dengan air. Kalau tidak dibersihkan dengan air tetap itu najis, enggak suci ya, belum disucikan dengan air ya. Belum disucikan dengan air. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi, wal mutawalli dan yang lahir dari keduanya, anjing atau babi. Anak keturunannya kulitnya mah tetap gak bisa diapa-apain, itu dibuang baik ya. Aumin ahadihima, atau dari salah satu keturunan anjing dan babi, jantannya anjing, betinanya babi, kambing silang, atau jantannya babi, betinanya kambing sumpah ya, betinanya kambing, lahir anjing dari rahim kambing ternajis. Kambingnya suci ngelahirin anak anjing karena dikawin oleh anjing, tetap hukumnya najis mutlak. Induknya suci ya. Induknya suci. Jadi yang lahir dari, berasal dari anjing atau babi, keturunannya maupun kawin silang dengan hewan yang suci, itu keturunannya najis, kulitnya najis ya. Jantannya kambing, betinanya anjing, lahir anak kambing gitu. Wah, kebenaran korban ya bisa gitu, najis lah. Bawa mereka mau mereka yang tahu ini, mereka saya dapat kambing di sedekah ya. Ayo jamaah tuh mantep aja udah doanya, tambah berkah ya. Ya jamaah enggak dosa karena enggak tahu. Yang bersedekahnya ini dapat dosa besar ya, karena memberikan najis orang ya. Ya nggak bisa ya. Jadi ketika disamak, kalau sudah disamak kemudian dicuci, maka itu menjadi suci. Kalau belum dicuci, jadinya mutan najis, benda atau kulit yang terkena najis. Fala yahillu istimaluhu ma'ar rutubati. Bagaimana nih Ustaz kalau kulit ini sudah
atau kulit ini disamak dengan benda yang najis, ya, maka tidak halal mengenakan pakaian dari kulit yang belum disucikan. Kulit macan bikin jaket maka tidak halal menggunakannya. Bagaimana ya, cucilah jaket, ya. Tidak. Dan wala tasihu sholatu ma'ahu illa ba'da muslihi, dan tidak sah sholatnya disertai pakaian yang terbuat dari kulit-kulit tadi, ya, yang sudah disamak tapi belum dicuci, langsung dibawa ke konveksi, dibikin pakaian, baik bentuknya kaos, jaket, kebanyakan kan jaket, atau tas, atau peci, ya, maka tidak sah sholatnya kecuali setelah dicuci, gitu ya. Jadi kalau seumpama beli jaket kulit, beli pakaian-pakaian yang terbuat dari kulit, baik kulit macan, kulit beruang, kulit ular, kulit buaya, maka itu harus dicuci. Kebiasaan kita belum dipakai, cuci kan? Beli baju baru nih, cuci kan? Cuci biasanya. Saya mau ganti beli baju baru, udah mau pakainya apa? Tidak kira atau lebaran, ya kan? Nggak dicuci, kalau dicuci hilang, kalau aroma baru hilang, gitu kan? Kok bau soprin gitu jadi, baju lama ini, gitu. Tapi nenek saya kalau beli baju baru, pas cuci, ya. Ternyata ya Ria, ngomong ke saya, baju baru itu ternyata kotor. Ya kan, namanya dari konveksi kan, dari pabrik bahan dibawa ke konveksi, dijahit gitu kan, ya. Injek-injek dipakai lama, keringat, untuk konveksi jahit. Coba-coba, gitu kan. Nah, kemudian timbul masalah, ya, timbul pertanyaan. Kulit yang mutanajis, kulit yang terkena najis, atau kulit yang belum disucikan, ketika dijual itu menjadi halal apa haram? Jual belinya sah apa enggak? Sedangkan dalam syariat jual beli najis itu hukumnya haram dan tidak sah. Ya, bapak punya anjing, nemu anjing, wah anjing bagus nih, kecil cuma bulunya di kepala doang, sama di ada kan ya, kayak kucing gitu ya, bulu apa ukurannya di kepala, dicampur gitu kan bulunya, di bokong atau di tengah, ya. Bagus nih, gitu kan, dijual sama kita, ya, dijual, itu hukumnya jual belinya tidak sah, karena jual beli hewan najis. Jadi ketika kita dan menjual kulit yang masih terkena najis belum disucikan, maka itu kan tidak diperkenankan. Bagaimana? Akadnya jangan jual beli, akadnya taklulian, memindahkan dari tangan kita ke tangan pengepul. Jadi pengepul memberi upah doang kepada kita. Kalau bahasa orang Sunda mah ibaratnya mulangan. Misalkan Pak Ipul punya pohon kelengkeng, rembel buahnya. Saya mau beli karena Pak Ipul bukan penjual, gitu kan, bukan pedagang, minta. Lalu akhirnya bahasanya Pak Ipul mulangan kan 15.000, mulangan 15.000, ya sedikasnya Pak Ipul, mulangan 15.000, di bawahnya semua asli. Ya kan, lebih dari 2 kilo, 2 kanderon. kan ya. Timbul pikiran jahat, sering-sering aja pulang. Daripada beli langsung 35.000 setengah kilo, yang mendingan pulang kan yang pasti dapat 2 kilo. Itu tuh liciknya kita manusia, dikasih malah jadi pikiran jahat. Mulangan, ya. Bahasanya gitu. Di kamus bahasa Indonesia nggak ada itu mulangan. Nah, di kamus bahasa di Sunda pun nggak ada itu. Iya, susah. Soalnya beda-beda, bahasa daerah beda-beda. Ya, kalau di Jawa, di Serang, di Banten, nyileni. Nah, nyileni.
Apa bahasa Jawanya? Misalkan tetangga kita punya pohon, buat ada buahnya, kita pengen minta madu, beli juga rasanya bingung, juga ada bukan pedagang. Itu kan pengen lah kasih uang sekian gitu. Buahnya kasih orang yang punya buah, yang punya pohon, apa bahannya? Orang jangan diketahui. Mungkin belum pernah kayak gitu deh. Kamus Indonesia nggak ada itu, pusing malah. Google aja bingung kan. Tahu kalau AI itu Ya, cari di AI. Mulangan dari bahasa Sunda apa itu artinya? Error kayaknya. Ya. Hah? Gitu nih. Ganti ada. Tapi ada bagian yang dari hewan yang suci, asalkan syaratnya dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Mana bagiannya? Ya, kan tadi di awal kita membicarakan hewan yang bagian dari hewan yang terlepas itu dihukumi bangkai, najis. Ya. Telinga kucing terputus, berarti telinga yang terputus hubungan najis seperti kucing yang sudah mati. Begitupun misalkan sayap ayam, ekor sapi, gitu. Kan bagian dari sapi tersebut, kakinya, gitu kan ya. Berarti itu bagian dari sapi. Ketika terputus, maka yang terputusnya ini hukumnya najis. Walaupun masih hidup si hewan ini, gitu. Tapi ada bagian yang tetap suci walaupun terlepas dari si hewannya. Bulunya, bulu kambing, bulu onta, bulu sapi, kebo. Nah, itu mah tidak najis, suci. Ya, apalagi ya, bulu ayam. Kalau yang hewan kambing apa namanya yang suka dicukur, diambilkan dagingnya, diambil bulunya. Biri-biri tahu? Hah? Domba ya, domba yang dibikin itu baju jaket yang tebal, ya, wol ya, wol bulunya. Kan diambilin itu mah, ternak itu mah diambilin bulunya doang, ya, diambilin bulunya. Kambingnya mah kecil terus ya, bulunya yang diambil. Nah, itu mah nggak apa-apa, suci, ya, suci. Karena bulu itu mah suci. Tapi kalau bulu kambing nempel di ekor kan bagian daging kan, maka najis. Ya, waduh, nemu kambing udah mati, ekornya bagus, kambing garut, potong pakai cuci, pakai tanduran kunci, ya najis. Kalau diambil dari hewan yang bangkai, najis. Ya kalau bisa sembelih mah nggak apa-apa, ya. Dan bagaimana nih Ustaz? Saya dikirimin sama tetangga saya ayam, ekor ayam. Tetangga saya bukan orang Muslim. Bagaimana statusnya? Ya, maka statusnya maka itu mah nggak boleh makan. Ya, nggak boleh makan. Jadi sembelihan orang-orang Majusi, sembelihan orang-orang Kristen. Jadi berarti lah harus benar-benar hati-hati. Sampai sini bagaimana? Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Dan ada bagian dari hewan yang haram dimakan, tapi ada dari bagiannya yang boleh dimakan, yang tumbuh dan di dalamnya. Mana? Yaitu bayto itu telur ular. Tapi telur jangan, nggak boleh. Telur nggak boleh, haram karena
membahayakan. Ya, ya, itu nggak boleh. Telur cicak silakan. Ya, telur cicak, telur buaya silakan. Kalau memang itu tidak membahayakan bagi diri kita, dengan syarat, dengan catatan itu telurnya udah keras kulitnya. Kalau masih benyek, masih empuk, ya telur enong berarti kan ya masih muda, itu nggak boleh, haram. Ya, itu telur boleh, telur ya, asalkan telurnya itu tidak membahayakan bagi tubuh kita. Karena ada sesuatu yang diharamkan karena najis, ada sesuatu yang diharamkan karena berbahaya. Gitu. Ini nggak najis tapi berbahaya. Batu nggak najis tapi ketika dikonsumsi bahaya kan? Bahaya, ya, bahaya ya. Orang makan gelas, gitu kan ya, gelasnya suci, dimakan, ya bahaya, ya. Ya, kata pesulap merah itu memang tidak bahaya, ada tekniknya kan, makan paku, makan beling, makan cabai banyak tapi nggak pedas di mulut, ada tekniknya. Tapi nanti di perutnya katanya, di mulut mah nggak pedas makan beling, tapi nanti kalau benar masuk ke dalam BAB-nya nanti bahaya, gitu ya, bahaya BAB-nya. Pecahan beling itu kan nggak bisa daur ulang, ya kan? Nanti BAB-nya waduh keluar cermin nantinya rusaknya, gitu. Balik lagi Isa 12 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Babu nawaqidil wudu. Bab menerangkan jumlah yang membatalkan wudu. Ya. Sekarang kita memasuki bab, ya, kemarin bab toharoh, sekarang bab kemarin masalah tentang najis. Sekarang bab menerangkan perkara yang membatalkan wudu. Kalau di kitab Safina, Kasifah atau kitab Fathul Qorib itu awalnya fardu dulu. Kalau di kitab Riyadul Badi'ah pembatalan wudu nanti ya di akhir, setelah itu baru. Nawaqiduhu arba'atun. Adapun perkara yang membatalkan terhadap wudu yaitu ada 4 jumlahnya. Al-awalu, yang pertama, khuruju syai'in minal qubuli awid duburi illa maniyya syakhsi al-kharij minhu awal marrah. Sesuatu yang keluar dari kubur kemaluan depan, dubur, atau dari dubur kemaluan belakang, baik bentuknya cair ataupun bentuknya padat, itu membatalkan wudu. Bentuknya cair berarti najis, kalau bentuknya padat berarti benda yang terkena najis, ya. Kecuali air mani seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, yang keluar darinya pada awalnya, ya. Air mani keluar tidak batal wudunya, cuma mewajibkan mandi. Misalkan mau sholat isya masih punya wudu, tiba-tiba keluar air mani, nggak lihat ini baru keluar dari kamar mandi, gitu. Ya, berarti orang ini mah udah ibarat keran mah sudah geraknya dol. Istri kalau dari kamar mandi langsung nangis bawahnya, ya, berarti sudah dol. Ya, itu wajib diobati itu kan? Ya, wajib diobati. Ada salah satu yang bisa menyebabkan air mani tidak keluar atau air mani netes baik, kulitan. Makanya jangan sembarangan main gede orang jebret gitu kan.
patah atau misalkan ada yang retak gitu ya, tulang balikannya berpengaruh ke air atau air mani, bisa nggak keluar air maninya. Nah, itu kena denda ya. Jadi jangan sampai anak kita itu jangan sampai ya berantem lah kalau memang ibarat belum waktunya gitu ya. Bahkan dalam keadaan darurat jangan sampai. Jadi tidak batal wudunya, tinggal mandi mandi ya. Tapi mandi pun mewajibkan menggosok-gosok bagian kemaluan. Sedangkan bila mana memegang kemaluan bisa membatalkan wudu. Ya, itu. Wasani yang kedua zawalut tamyiz, hilangnya pemikiran, ya, hilangnya kecerdasan, hilangnya akal, ya. Tamyiz itu kan orang yang sudah bisa mikir, berarti kecerdasannya sudah mulai normal. Kalau anak sudah tamyiz, ketika kita kasih tahu dia paham, deh ikut ke masjid tapi jangan bercanda, jangan lewat depan orang sholat, itu nggak boleh, haram hukumnya. Iya pak, benar dia ketika di masjid nggak bercanda, nggak melewati orang yang sholat, berarti tamyiz. Ya. Ketika anak kita sudah ngerti seperti itu di usia 7 tahun, nah, wajib kita mengarahkan, menyuruh sholat, gitu, menyuruh ibadah sholat. Kalau udah 10 tahun, wajib dipukul kalau nggak melaksanain. Sholat, gitu kan. Nggak mau pak ya, pukul. Tapi pukulnya jangan sampai melukai, jangan bagian wajah dan bagian perut. Ya, pukul tangannya, kakinya. Ya. Pukul baik. Di syariat itu diwajibkannya mukul, ya, mukul. Tidak ada ucapan kasar, nggak ada ucapan kasar. Ya. Harus cuma dipukul lah, cukup dipukul. Ya. Kamu ini nggak mau sholat, udah, gitu doang. Jangan sampai membekas, jangan sampai membekas. Dan anak saya nggak saya pukul, cuma di apa namanya ini, disentil doang, melukai. Dan coba kalau lagi marah, sentilnya kenceng kan, bentol langsung, biru besoknya. Berarti kan membekas, melukai, dosa orang tuanya, ya, dosa. Hilangnya akal, kenapa hilangnya akal? Bijununin, disebabkan gila, ya, gila, stres, ya, ausakan, atau mabok perjalanan, atau mabok minuman keras, ciu, obat-obatan. Ustaz, saya tadi asar punya wudhu, pas mau berangkat sholat, akal saya hilang. Kenapa? Saya mabok apa? Mabok janda. Batal kan nih? Batal kan nih? Ya kalau misalkan sampai ternyata gitu kan, oh gitu kan, samiki semua begitu kan, hei pak, nggak sadar kita orang, berarti hilang akal. Batal, cuma penyebabnya jangan gitu. Ya bisa aja, karena akalnya itu kesadarannya hilang. Ya. Di kita mah maboknya apa? Mabok karena minuman atau perjalanan, gitu kan, naik bus, nggak biasa naik mobil gitu kan, ya, muntah atau pusing kepalanya sampai hilang kesadarannya, batal dulunya. Ya. Begitu pun kalau misalkan mabok janda sampai hilang kesadarannya, ya bisa batal. Terlalu batal wudu, cerai, cerai urusannya. Tapi kan sebenarnya hilang akal kan, ya. Tapi ada yang nggak batal wudu tapi hilang akal, yang mabok janda, ingatin nama kita, kemana? Ke sono main, sadar dia. Kitanya menyambung, tapi nggak sadarnya dengan kewajiban dia yang harusnya menafkahi anak istri, malah menafkahi janda yang belum sah dinikah.
Nih. Apa penuh tuh mas? Nah, itu dia. Ya. Ada orang anak muda zaman dulu curhat ke saya, dari mana? Habis nganterin pacar. Kemana? Ke pasar malam, di sini pasar malam. Di sini pasar malam. Sini pasar malam. Habis ngapain? Beli baju buat pacar saya 300.000. Wih. Awalnya saya, punya uang banyak banget kamu ya, kata saya. Coba lah beli rokok sebungkus kata saya kayak gitu. 300.000 iya. Akhirnya saya ginjalin aja kan. Saya goblok-goblokin, iya pak. Ngomong goblok pak, enggak cuma kasar aja gitu. Hebat ya kata saya. Bagaimana hukumnya itu menafkahi orang yang belum jadi istri? Ya kan? Ya ini juga itu pernah ngaji, cuma di saat itu dibikin nggak sadar dengan hawa nafsu, gitu kan? Nggak sadar, gitu kan? Ikutin nafsu. Pernah nggak beliin makam beli baju 300.000? Belum pernah. Coba lo bikin ke saya gitu. Mikir emak kamu begitu belum pernah dibikinin beli daster 35.000 pun. Ini mah belum calon istri aja belum calon pacaran kamu 300.000. Mau gitu. Coba bikin gitu kan. Keduanya saya hantam dengan ilmunya gitu kan. Lupa gitu kata saya. Pernah ngaji kamu gini-gini juga kata saya. Mana keterangan ada yang harus menghalalkan? Tidak halal. Haram. Haram menafkahi orang yang belum sah. Ya. Istri kita itu kan belum sah, calon istri yang calon tuan. Au maradin atau hilang akalnya disebabkan sakit panas. Biasanya sakit panas kan, yang hilang akal, tidak sadar diri. Au naumin atau disebabkan tidur. Tidur ini kan menghilangkan kesadaran kita, ya. Tapi tidak semua tidur bisa membatalkan wudu. Illa mimman nama mungkinan ba'adahu mimma qarri. Kecuali dari orang yang tidur yang mana pantatnya itu posisinya di tanah ini panjang tetap gitu. Di tempat duduk yang si pantat ini nempel gitu. Duduk begini rapat. Nah, tidur kan tidur orang yang duduk ya. Tapi kalau selonjoran ya batal ya. Tidurnya berdiri, maaf dipisahkan nih ya, tadi kan bisa kerja, besok ke libur, dan malam kan ada acara apa namanya menghidupkan malam itu apa, malam Nisful Lail ya, ngantuk nih bisa nih, waduh Pak Ustadz ini baca sholatnya panjang amat nih, ngantuk nih, pelepah di pojok lagi nyadar gitu kan, gitu batal gitu kan. Allahu Akbar batal gitu. Karena tidurnya berdiri langsung keluar bunuh lagi gitu ya. Jadi duduk duduk kalau ngantuk duduk ya. Jadi bapak siapa nih? Maaf, Pak Eza Abdul Gopur. Ada kurang pendengaran ya? Iya. Kalau saya saranin si sholatnya mendudukan di bawah. Duduk sholatnya bawah. Sampai saya ngomong kemarin kurang pendengaran dengan dia. Duduk di bawah. Karena kemuliaan kepala kita ini, gitu kan. Kalau dipakai sujud luar biasa. Kalau masih bisa sujud baik, gitu ya. Kalau bisa sujud baik. Karena bapak ini katanya keluhannya dari kaki. Kalau keluhannya dari kaki berarti antisipasinya duduk sholatnya. Karena posisi sujudnya beliau bisa, maka kita kejar sujud itu. Ya, karena sujud itu bukti penghambaan kita kepada Allah. Maka kita itu masuk orang, selagi kita masih bisa sujud, kita jangan merasa kecil, jangan merasa rendah di hadapan orang kafir.
gitu ya, karena kita itu termasuknya orang yang mulia gitu. Jadi utamakanlah duduk baik sholatnya di bawah supaya kepala kita bisa sujud, karena masih bisa sujud baik ya. Nanti jelasnya nanti di pas sholat ya. Jadi pembahasan tentang wudhu ini, kalau batal, satu hilang keluar sesuatu dari kubur dan dubur, kedua hilangnya akal. Nah, satu kali lagi nih, satu lagi nih, masih ada berapa masih panjang, cuma saya tambahin ya untuk malam ini. Bila mana ragu-ragu, ada yang kita jangan ragu nih, saya batal apa enggak nih? Ya, bila mana ragu-ragu, kata Syekh Nawawi di kitab Tauhid mengatakan, bila mana ragu-ragu, wudhu lagi langsung, wudhu lagi. Cuma kalau misalkan wudhu yang kedua ini, kalau memang bapak batal, maka sah wudhunya. Tapi kalau memang bapak nggak batal, wudhu yang kedua ini wudhu pembaharuan, ya. Tapi bisa mengakibatkan sholatnya tidak sah. Supaya sah sholatnya, maka nanti misalkan ragu masuk ke kamar mandi walaupun nggak kencing, pegang kemaluannya supaya nyata kebakaran wudhu kita. Ini bagian ragu-ragu. Ya, saya batal apa nggak batal? Udah langsung ke kamar mandi, pegang kemaluan. Jangan kelamaan, ya. Siap, itu adalah bukan punya orang kan itu. Ya, itu nih, ya. Mungkin itu saja yang dapat kita kasih malam ini, ya. 2 pasal maksudnya pada malam ini, bab dulu masih panjang, ya. Sampai sini pertemuan kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.